Kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah bukti nyata sesungguhnya Tuhan itu sangat baik. Sementara mereka yang ada di luar hidup dalam penderitaan, sementara mereka yang ada di rumah sakit sedang dirawat mengalami sakit penyakit corona. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tidak ada kata lain kecuali kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sebab kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Sebab itu Roh Kudus, urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Allah, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi corona. Kami sangat membutuhkan nasihat-nasihat melalui firman. Berkaryalah Engkau melalui hamba-Mu, urapi dengan urapan kuasa-Mu, agar kuasa Tuhan bekerja dan sanggup menjamah setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Dan kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi pada pagi hari ini. Kami yang datang dengan segala kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan segala sakit penyakit, kami dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang datang dengan segala persoalan kami sudah diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu siap melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu adalah wajah-wajah yang dipenuhi dengan sukacita. Sekalipun di luar sana kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang menakutkan, tapi kami bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini dunia sudah mulai reda dengan pandemi corona karena ada vaksin yang sudah dikerjakan pemerintah kita. Kami percaya di pagi hari yang indah ini seluruh jemaat Tuhan, sekalipun kita belum divaksin, tapi vaksin yang dari Tuhan sudah ada dalam tubuh. Dan kami percaya seluruh jemaat Tuhan sehat walafiat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, pagi hari ini saya akan berbicara tentang Allah itu baik. Loh, yang namanya kok cuma satu? Saya nggak yakin. Saya ulangi ya. Pagi hari ini saya berbicara tentang Allah itu baik. Ada sebagian yang tidak amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, saya tahu
Amin yang Bapak ucapkan itu, apakah itu hanya lipstik di bibir saja? Bapak Ibu perhatikan. Ada banyak orang yang tidak pernah mengakui kebaikan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Mungkin ada di tengah-tengah kita. Bertahun-tahun jemaat Tuhan, Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, memohon segala pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, tapi tidak pernah ada bukti nyata. Bertahun-tahun Bapak Ibu berdoa, tidak pernah ada perubahan dalam hidupmu. Bertahun-tahun engkau bergumul dalam berdoa, belum pernah ada jawaban yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Maka dalam hati kecilmu engkau berkata, Tuhan itu baik hanya kepada orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan kepada saya. Bahkan ada orang yang marah dengan Tuhan. Dia berkata, mana buktinya kebaikanmu? Hidupku semakin hari semakin susah. Apa yang aku doakan tidak pernah ada dalam hidupku. Bahkan tidak pernah ada perubahan yang baik dalam hidupku. Setiap hari aku berjuang, tapi tidak pernah ada perubahan dalam hidupku. Semakin hari semakin sulit. Cari pekerjaan sulit, cari untung sulit, usaha dagang sepi. Bahkan aku berada di ambang kebangkrutan. Saya tidak menghakimi jemaat Tuhan. Mungkin saudara berpikir dalam hidupmu, kenapa Tuhan hidupku selalu melarat? Kenapa aku tidak seperti orang-orang yang sukses? Sehingga mereka tidak bisa mengaminkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Karena dia tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Dia katakan, kalau Tuhan itu baik, kenapa kau panggil papaku pulang ke surga? Mungkin ada di antara jemaat yang baru kehilangan orang tua yang dikasihi. Mungkin ada di antara jemaat yang baru ditinggal anak satu-satunya yang disayangi. Kemarin kami baru memakamkan seorang gadis yang baru berumur 42 tahun, meninggal karena kanker payudara. Dia punya 2 anak laki-laki ganteng-ganteng. Tentunya saya tidak bisa membayangkan sebagai seorang suami yang sedang ditinggal istri yang dikasihinya di usia yang masih muda.
Mungkin dia berkata dalam hatinya, kenapa Tuhan kau panggil istriku yang baru berusia 42 tahun? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mau mengerti dan memahami, apakah memang benar Allah itu baik buat saya? Bapak Ibu jangan membandingkan hidup saudara dengan orang-orang yang sukses. Coba kita berpikir dengan hati nurani yang benar-benar dari hati yang dalam. Kalau hari ini kau ada di tempat ini dalam kondisi dan keadaan yang sehat walafiat, itu bukti nyata bahwa Allah itu Allah yang baik. Nah, sebagian kan yang amin itu kelihatan, yang tidak amin itu belum mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kalau hari ini kau sehat, sekalipun hari ini kau dalam pergumulan doa yang belum ada jawabannya, Bapak Ibu harus yakin, kita yang ada di sini semuanya ini adalah meyakinkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Buktinya saudara dan saya masih diberi nafas oleh Tuhan. Seandainya Bapak Ibu tidak mendapatkan nafas, hari ini coba Bapak hitung. Ada yang pernah masuk di rumah sakit dan ada bantuan oksigen. Berapa harga tabung oksigen? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Satu ketika saya sedang menjaga saudara saya di Singapura. Karena dia kesulitan nafas, dibantu pernafasan yang namanya aspirator. Transpirator itu bantuan nafas. Kalau tidak ada alat itu, Bapak tahu, satu hari di Singapura 50 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan, selama kita hidup hari ini, saya berumur 60 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, 60 tahun saya kalikan 356 hari, saya kalikan 50 juta. Kira-kira berapa triliun? Bukankah itu merupakan bukti kebaikan Allah dalam hidup saudara dan saya? Ayo kita buka di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar-benar baik. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kata kecaplah itu berarti rasakan. Bapak Ibu masih bisa punya rasa dalam lidah kita ketika kita makan. Semua masih bisa merasakan pahit, kecut, manis, apalagi ya itulah asin. Itu maksudnya kebaikan Tuhan itu bisa kita kecap, bisa kita rasakan. Jadi kebaikan Tuhan itu jangan hanya kata orang.
Berapa banyak ketika ada orang bersaksi, jemaat Tuhan katakan, itu kan Bapak, kan bukan aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita harus bisa memahami bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat-sangat baik. Karena kebaikan Tuhan itu kita rasakan setiap hari dan setiap saat. Kita harus merasakan kebaikan Tuhan. Memang orang yang susah, orang yang menderita, sulit untuk mengatakan Tuhan itu baik. Dia tidak bisa merasakan, dia tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Karena apa yang dikecap, apa yang dialami, penderitaan, masalah, kesulitan, tantangan hidup. Sehingga dia berkata dalam mulutnya, karena dia melihat fakta yang ada, yang aku alami hari ini, hidupku susah dan menderita. Berbeda dengan orang yang diberkati Tuhan, dia selalu mengucapkan Tuhan itu baik. Berbeda orang yang sukses, dia selalu mengatakan Tuhan itu dahsyat. Ada satu keraguan-raguan. Artinya ada satu ketidakpercayaan. Di saat kita belum diberkati, saya katakan bukan tidak diberkati, belum diberkati. Kita sudah memvonis Tuhan bahwa Tuhan itu jahat. Ada satu ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu pernah sekolah dan pernah dengar antara kata-kata yin dan yang. Ada yang pernah tahu? Yin itu adalah sisi putih, tapi di atas ada satu titik hitam. Pernah dengar? Dan satu lagi yang itu sisi hitam, tapi ada satu titik putih. Ini berbicara tentang keseimbangan. Jadi filosofi yin dan yang ini yang merusak iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan merusak? Karena filosofi ini adalah filosofi yang mengatakan begini. Yin itu adalah orang yang sebaik-baiknya orang itu ada satu titik jahatnya. Yang itu yang yin. Yang itu adalah orang yang jahat, tapi ada satu titik kebaikan. Nah, mereka mengkaitkan yin dan yang ini, filosofi yin dan yang ini dikaitkan tentang Tuhan dan iblis. Dia katakan kalau yang yin, Tuhan itu baik, sangat baik. Tapi perhatikan, ada batas-batas kebaikan dan
Kalau sisi yang dia berkata, iblis itu jahat. Tapi ada satu titik kebaikan dari iblis. Bapak Ibu bisa memahami enggak? Bisa banget. Satu ketika ada orang yang keluar masuk night club. Kalau tidak mengerti night club, keluar masuk tempat-tempat yang gelap-gelap. Dari satu night club pindah ke night club lain. Hidupnya dipenuhi dengan kegelapan dan kejahatan. Dan dia berkata, saya sedang mencari kebaikan Tuhan. Loh, lucu kan? Lalu dia hidup bergaul dengan dosa, tapi dia masih berani berkata, saya mencari kebaikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan filosofi yin dan yang sekarang ini sedang merusak iman Kristen kita. Bapak Ibu jangan berkata, salahku apa Tuhan sehingga kau menghukum aku. Pernah saudara berpikir seperti ini? Di saat saudara jatuh, bangkrut, tidak ada orang yang mau menyapa hidupmu, dan engkau berkata, salahku apa Tuhan sehingga kau hukum aku dalam kebangkrutan? Atau engkau pernah berkata dalam hidupmu, ketika engkau melakukan satu perbuatan dosa, lalu saudara berpikir, sementara kita ibadah dulu, takut ketemu Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah menghukum sekalipun kita berbuat salah. Bapak Ibu, yang menghukum kita di saat kita mencuri adalah pemerintah, masyarakat. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Sekalipun kita berdosa, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Bukankah itu bukti bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya? Dan Bapak Ibu jangan pernah berpikir Tuhan itu baik, tapi kadang-kadang Tuhan tidak baik. Ini adalah pola berpikir yang salah. Kita harus yakin kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hidupnya, apakah benar-benar Tuhan itu baik? Mungkin saudara bertanya, mengapa saya tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Ada yang pernah bertanya dalam hati, jujur. Ada yang pernah bertanya, mengapa Tuhan aku tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Mengapa hidupku selalu berada dalam situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan? Mengapa usahaku selalu gagal di tengah jalan? Mengapa keluargaku kacau balau? Kenapa Tuhan panggil papaku? Kenapa Tuhan panggil mamaku dalam usia yang masih muda? Kenapa Tuhan
yang pertama. Mengapa saudara tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Alasan yang pertama, karena kita tidak percaya bahwa Allah benar-benar baik. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Karena kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu mengasihi saudara dan saya. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan? Karena kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ada adalah ngomel, menggerutu, tidak pernah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu kisah seorang hamba Tuhan. Ketika dia terbaring di rumah sakit, dokter memvonis dia kanker. Dalam perjuangan hidupnya, seorang hamba Tuhan ini berkata, sekalipun aku dihadapkan dengan satu penyakit kanker, aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di tengah-tengah pergumulan, dokter katakan umurnya tinggal 3 bulan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seorang bapak ini, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia mulai berkata, anakku, memang hidup papa dari sejak kecil susah dan menderita. Sekalipun papa dihadapkan dengan satu penyakit kanker dan umurku tinggal kurang 3 bulan, percayalah, Tuhan itu baik. Buktinya apa? Dari sejak kecil papa berjuang, hidup dalam keadaan pas-pasan, sehingga papa bisa mempunyai anak. Dan kalau hari ini anaknya ini sudah menikah dan sudah melayani Tuhan dan sudah bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, dia berkata cuma satu, sekalipun aku dipanggil Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan, anakku dipelihara Tuhan, bisa menikah, punya istri yang setia, punya anak, melayani Tuhan. Itulah kebahagiaan seorang papa ketika dia melihat anaknya bisa menikah dengan istri yang baik, punya keturunan, melayani Tuhan, jadi berkat bagi jemaat. Itulah kebahagiaan saya. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Masihkah engkau yakin bahwa Tuhan itu baik? Sekalipun seorang pendeta ini dia dihadapkan dengan satu penyakit kanker dan akhirnya dia meninggal, yang diucapkan adalah kata-kata yang baik, yang diucapkan sebagai seorang papa adalah kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang diucapkan dari seorang papa kepada anak-anaknya adalah satu pengharapan yang ada, bukan satu penyesalan. Dia tidak pernah mengeluh, sekalipun dia harus terbaring di rumah sakit dan kanker dan umurnya kurang 3 bulan.
tapi dia selalu mengucap syukur dan bersukacita kepada Tuhan. Dia katakan, istriku yang kukasihi masih mau menjaga aku di rumah sakit. Anak-anakku masih mau menjenguk aku di rumah sakit. Apa yang dialami, sekalipun itu merupakan satu maut dalam kehidupannya dia tidak pernah mengucapkan Tuhan itu tidak baik. Dia selalu mengucapkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku sekarang ini, dia katakan, mati dan hidup itu hanya waktu yang menentukan. Mati dan hidup hanya waktu yang menentukan. Bapak Ibu bisa paham? Setiap orang yang ada di tempat ini, termasuk saya, suatu saat saya juga akan mati. Jadi mati dan hidup itu tergantung dari waktu yang Tuhan tentukan. Sebab itu Bapak Ibu, jangan berpikir kalau saudara saat ini menderita, sakit, hidup dalam kesulitan dan kesusahan, Tuhan itu tidak baik. Saudara jangan berpikir seperti ini. Saudara harus tetap mengatakan, sekalipun kita berada dalam situasi dan keadaan yang sulit, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat amat baik buat saya. Dan perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan Mazmur 107 ayat yang pertama. Coba kita baca. Mazmur 107 ayat 1. Perhatikan ayat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sekali lagi saya, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Coba seluruh jemaat Tuhan baca. Sebab belum bersama-sama. Tak ulangi lagi ya. Saya ingin Bapak Ibu mengatakan itu dari hati, bukan dari ucapan bibir. Dari hati yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa Tuhan itu baik bersama-sama. Saya akan baca bersama-sama ya. Ayo kita baca 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Saya melihat sebelah kanan dan kiri saya ini banter-banteran. Saya coba sebelah kanan. Perhatikan sebelah kanan, ini orangnya banyak. Pasti 2 kali lebih keras. Yang sebelah kiri jangan mau kalah ya. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Dengar ya, jangan mau kalah ya. Sekarang sebelah kiri saya. Coba lihat keras mana. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang biasa. Belum selesai Bapak Ibu, masih ada lanjutannya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin Bapak Ibu. Berarti kebaikan Tuhan itu bukan sementara. Artinya Tuhan itu baik bukan sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik bukan
terjadi, hidupmu baik, menderita, susah dan lain sebagainya, percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap baik untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, saya ingin jemaat Tuhan itu mau mengerti dan memahami. Kalau jemaat Tuhan tidak mengerti dan memahami arti kebaikan Tuhan dalam hidupmu, makanya banyak bangku-bangku yang kosong. Kenapa? Di saat saudara berada dalam situasi yang tidak baik, saudara tidak mau bertemu dengan Tuhan. Betul? Salah. Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita tidak baik, kita tidak berani bertemu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus berani bertemu dengan Tuhan. Memang hidup ini adalah satu perjuangan. Kalau jemaat Tuhan melihat kenyataan yang kita hadapi dengan kasat mata, bahwa setiap apa yang kita kerjakan hari ini, misalkan hidup saudara bahagia, semuanya baik-baik, diberkati, saudara berkata, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Berapa banyak orang-orang yang mengundang saya, doa ucapan syukur ketika pindah rumah baru. Betul Bapak Ibu? Kok kamu masih betul? Kok kamu masih ngaleonai? Ada enggak yang mengundang saya ketika berada dalam situasi yang sulit? Toko rumahnya baru kebakaran, atau baru menghadapi anaknya yang meninggal, atau banjir dan lain sebagainya. Pernah enggak kita mengucap syukur dalam keadaan kita yang sulit? Pernah enggak kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita berada dalam keadaan yang mungkin orang lain tidak pernah mau mempeduli terhadap hidup kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan mengajak kepada saudara dan saya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan itulah yang membahagiakan hidup jemaat Tuhan, ketika engkau paham dan mengerti arti kebaikan Tuhan. Saya melihat bangku-bangku ini akan dipenuhi dengan jemaat Tuhan. Ketika ada jemaat yang mengerti dan memahami arti kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Keberhasilan saudara tidak menjamin ketika engkau tidak memahami arti kebaikan Tuhan. Di saat engkau sukses, engkau bersyukur kepada Tuhan. Di saat engkau bangkrut dan jatuh, engkau mengatakan, di mana engkau Tuhan? Kenapa kau biarkan aku hidup dalam penderitaan? Tiga perkara yang perlu kita perhatikan supaya Bapak Ibu bisa mengalami kebaikan Tuhan. Kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan itu baik. Bukan sekedar ucapan
di bibir saja. Banyak orang mengatakan Tuhan itu baik, tapi hanya di mulut. Di hati nanti dulu. Buktinya, aku masih dalam situasi yang sulit. Kenapa kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Bapak Ibu, kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kita tidak pernah sadar sesungguhnya Allah itu mengasihi saudara dan saya. Mari kita renungkan firman ini, supaya Bapak Ibu keluar dari tempat ini semuanya mengalami cuma dua. Lagi-lagi ya, Bapak Ibu, kita harus sering belajar ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kalau Bapak Ibu ingin menikmati kebaikan Tuhan, jangan sampai Bapak Ibu keluar dari tempat ini. Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus mengerti, supaya Bapak Ibu mengenal kebaikan Tuhan dan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi hidupmu. Bapak Ibu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan pemulihan demi pemulihan terjadi, perubahan demi perubahan terjadi. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala. Saya mohon mengikuti pujian. Kita nyanyikan Allah itu baik.
berhenti berbicara. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan melanjutkan pembicaraan ini sehingga jemaat Tuhan mengerti sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat amat baik. Kami berdoa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini semuanya bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, karena jemaat Tuhan mengerti bahwa Allah itu benar-benar baik. Jemaat Tuhan memahami bahwa Allah itu mengasihi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan mengerti dan mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Roh Kudus, kami percaya pagi hari yang indah ini Engkau telah mengubah pola pikir jemaat Tuhan. Sekalipun hidup mereka dalam perjuangan, mereka tetap mengatakan Tuhan itu baik. Dan saat ini kami percaya kuasa Tuhan akan mengubah nasib hidup jemaat Tuhan yang hari-hari hidupmu dipenuhi dengan segala pergumulan, doa dan persoalan. Percayalah, mujizat Tuhan dinyatakan, pemulihan Tuhan terjadi, hidupmu diubah, diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah hidupmu. Seluruh jemaat Tuhan mendapatkan mujizat kesembuhan, kesehatan, kasih mengalir, kebahagiaan ada bersama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau menyertai jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.